ya. Ini kita turunkan. Ini kan saya bilang Laki-laki tadi bermulut babi macam kau. jalan. Artinya gini loh, jalan kebenaran. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu Sophie, kamu jumpai dia pas live gitu loh. Bu Sophie pun di sini lagi membahas yang memang sesuai dengan tema yang saya bawakan. Gitu loh. Jangan semua dicampur aduk. Ya. Ayo Laki-laki dong. macam babi kau. Saya sudah tantang kamu. Kalau saya takut, saya nggak open cam. Kamu masuk ke koma saya, open cam kamu. Jangan jadi pengecut kamu, laki-laki nggak punya titit. Ya. Saya sarankan untuk apologet, kalau kalian memang berani, kalian naik ke komalnya Bang Edis. Bang Edis sudah membuka komalnya dia. Kalian naik ke sana. Bikin klarifikasi yang baik. Kita ini orang Kristen. Jangan kayak mulut babi tadi, macam tadi, ya. Saya tidak pernah menarik pernyataan saya. Semua orang Kristen, semua orang fasik, semuanya turun ke dalam dunia orang mati. Namanya Hades. Paham kamu? Kalau nggak belajar Alkitab, jangan ngomong. Ini yang saya kadang nggak habis pikir ya. Ketika saudara Kristen itu berapologet dengan paham Tritunggal yang sudah pasti, tapi berani mengatakan mengajari kesesatan, ini kok bisa gitu loh. Jadi loh, Bang. iya gimana Bu? Bang Ale, saya waktu dulu ya denger Mikana begini, saya tuh nggak pernah mau dengerin kata orang loh. Waktu dibilang, Bu, Mikana ini Wanes Bu, begini. Saya bilang kalau saya nggak denger sendiri dan saya nggak yakin itu sendiri, ya, saya nggak akan menjudge orang dengan gampangnya. Makanya saya dulu kan sering masuk komalnya Mikana. Sering dulu saya masuk komalnya Mikana. Kenapa? Saya nggak mau ngejudge orang. Saya melihat gini loh, bisa jadi dia kebingungan teologis. Mungkin dia belum jelas tahu apa itu Trinitas. Bisa jadi begitu Bang Ale. Karena kadang di sini ya gereja-gereja Trinitas ketika kita ngajar, mereka memang menjelaskannya dengan penjelasan oneness. Gitu loh. Karena mereka memang tidak paham menjelaskannya seperti apa. Gitu. Makanya saya tidak mau ngejudge begitu. Karena saya rasa gini ya, kalau pemahaman yang disampaikan teman kita dalam berapologet ya, saya rasakan gini, kadang kita langsung masuk ke ranah argumentasinya, sementara kita kan nggak pernah ya memahami lengkap gitu konteksnya. Betul. Bagaimana gitu loh. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya saya bilang jangan mencampuri cara apologet di komalnya menyampaikan atau membantah Islam, jangan gitu loh. Contoh ya seperti misalnya ini ya Edis ya. Saya lihat kok PT dia ya, ketika dia berdebat ya dengan orang Islam dikatakan Yesus punya Tuhan. Saya selaku Kristen saya memahami itu. Iya. Jadi saya nggak mengatakan itu, oh ini ajaran sesat nih, enggak. Tetapi coba pelajari dalam dirimu gitu. Apa sih dan kenapa Edis ngomong begitu? Ini Jadi saya jangan, inilah yang saya bilang tadi, kalau kita mencampuri ya komal apologet Kristen, Anda di situ menjadi seolah-olah jadi hakim. Nggak usah gitu. Anda nggak suka nggak usah nonton. Saya aja udah unsubscribe Mikana kok, nggak pernah nonton dia kok. Gitu loh. Saya heran. Jadi ketika dikatakan Yesus itu Tuhan, betul dalam pengertian dia Mesias. Makanya Anda baca hari ini telah lahir Mesias. Itu jelas pengertian ketuhanan kurios pada Yesus itu Mesias pada kemanusiaannya. Maka disebutkan dia sebagai hamba Tuhan. Itu kita nggak bisa nyangkal Bang Ali. Ada ayatnya kok Yesus hamba Tuhan. Iya ada. Ada ayatnya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ada ayatnya Yesus berdoa kepada Tuhan penguasa langit dan bumi. Iya. Ayatnya ada. Itu tadi Bu Sophie yang saya tekankan ya. Selaku orang Kristen jangan menghilangkan prinsip hukum ketetapan Yesus itu dua natur. Ini aja kuncinya. Ini aja kuncinya. Yesus manusia, iya dia manusia. Yesus ilahi, iya dia ilahi. Jadi asal dipegang teguh ini prinsip hukum ketetapan bahwa Yesus memiliki dua natur, selesai ini sebenarnya. Jadi jangan seolah-olah kita ini orang Kristen nggak memahami ketika ada saudara kita berdiskusi dengan Islam mengatakan Yesus punya Tuhan. Emangnya saya tanya, apakah ada orang Kristen yang berani membantah Yesus punya Bapa? Gak kan ada yang berani membantah itu. Bahkan di dalam Alkitab kita berkali-kali dijelaskan Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah lah yang membangkitkan Tuhan. Itu jelas ayatnya di dalam Alkitab kita. Terus kita mau ngomong apa? Nah,
Tapi yang kita berikan pengertian adalah apa sih maksudnya, gitu loh, pengertiannya. Ayatnya ada di dalam Alkitab kita. Nah, pengertiannya seperti apa? Kita tidak menyangkal keilahian Yesus, bahwa melalui Sang Firman itu Allah menciptakan segala sesuatu. Dipelintir pula dikatakan suatu Allah loh. Kayak Bang Edis itu nggak pernah loh mengatakan Yesus itu seorang atau suatu Allah. Iya, betul. Ini loh, satu heran ya sama RK dan teman-teman ini ya. Pak Bom Bom yang katanya senior, Rudi yang katanya senior, kok bisa loh kehendak menyalibkan Tuhan Yesus menjadi karya keselamatan, jalan penebusan. Saya bingung sama kalian. Itu kuping apa centelan panci gitu loh. Saya tuh bingung loh. Saya heran sama kalian itu. Makanya kan saya bilang, kalian tuh cuma melihat potongan video. Lihat konteksnya, Edis itu sedang membicarakan apa. Ini saya bingung loh Bang Ale. Mereka ini perasaan ya hafal ya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tuh ayat firman keluar semua tuh. Tapi kok nggak berhikmat ya, kayak anak kecil saya bilang. Nah, terus terang, saya tadi memang mau bikin satu live ya tentang RK. Saya sangat kecewa dengan karakter RK. Ya nggak gentle. Akui saja kalau kamu mau mengkritik Bang Edis. Kamu menekan Bang Edis saksi Yehova nggak saksi Yehova. Lu sudah bukti videonya kok menyinggung pernyataan dia. Kalau kamu memang mau mempertanyakan pernyataannya Bang Edis, ketika Bang Edis naik, sampaikan, tanya jawab di situ baik-baik. Tabayun istilah kita, betul nggak Bang Ale? Ya, benar. Iya dong. Seperti kamu tadi yang naik, jangan kau mulut babi. Kau tanya sama saya baik-baik. Tidak sopan santun, nggak menghargai saya. Bu, di mana ayatnya, Bu? Semua pernyataan saya itu bisa diuji. Jadi begini Bu Sophie, nanti kan ini sama seperti halnya ketika pertanyaannya begini, apakah Yesus menciptakan alam semesta? Nah, di sini juga orang akan terjebak nih, ya kan? Nah, kalau konteksnya kita bicara tentang Yesus yang sudah jadi manusia, dia nggak menciptakan alam semesta lagi, ya? Iya, Nah, Yesus ini kadang salah dipahamin manusia juga, ini banyak sekali. lagi. Iya. Tetapi konteksnya di situ adalah sebelum dia jadi manusia adalah firman itu. Dia menciptakan segala sesuatu. Tetapi ketika konteksnya Yesus berarti bicara manusia. Bicara kemesiasan Bang Ale. Iya, betul. Bicara bahkan di dalam Alkitab kita Mesias itu nabinya Allah. Rasul, utusan, jelas. Terus kita mau muter-muter sama orang Muslim enggak, tapi kita jelaskan apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai utusan. Ya, Betul. bukan utusan seperti Nabi Mukondo gitu loh. Memang ada Yesus sendiri mengaku dia utusan kok. Aku diutus oleh Bapa loh. Terus kita ngomong Yesus bukan utusan, gimana? Rasul Paulus Itu dia tadi Bu. Ya, Itu dia tadi Bu Sophie, kalau ada sistem di dalam Kristen itu ya, dalam hati nuraninya itu alergi ya tentang kemanusiaan Yesus. Ah, ini dia. mereka alergi dengan kemanusiaan begitu. Yesus. Nah, sekarang orang Muslim tanya di Matius yang kemarin juga ditanyakan kepada saya, Bu, ini Yesus disebut hamba Tuhan. Loh, betul, Mesias itu hamba Tuhan. Dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Terus kita bilang, oh Yesus bukan hamba Tuhan. Loh, Tuhan dalam pengertian, loh betul kan Bang Ale? Emang ada ayatnya kan? Lihatlah itu Betul, hambaku. ayatnya. Shalom. Gimana kita Shalom, menyangkal hal itu gitu loh? Cuman Kayaknya kita menjelaskan. Bang Edis udah nekanin di beberapa ininya deh, kalau dia live itu, bahwa Tuhan TUHN huruf besar itu yang dimaksud Bang Edis. Jadi dia selalu memisahkan kok Tuhan P-nya gede sama Tuhan yang 5 huruf kapital semua kok. Gitu. Bukan gini loh Bang Ronald. Yesus disebut Tuhan itu karena dia Mesias. Mesias itu kurios. Betul Bu, gelar Bu. Saya sendiri Gelar gitu loh. dapat kok di gereja kalau dalam katesisasi itu. Nah. Sebenarnya gereja-gereja juga udah mengajarkan kok bahwa di kekristenan itu ada namanya Tuhan, dan Tuhan itu gelar Yes. sebenarnya. Cuma kan Itu kadang gelar Tuhan kita itu kurios. betul pas di tengah-tengah masyarakat dengan khususnya bukan yang non-kris, kadang Tuhan itu yang mereka tangkap itu sang pencipta, padahal kan Ya, Tuhan itu karena- sebagai Tuhan, Karena majikan, sudah bos. terdistorsi bahwa Tuhan itu Betul. pencipta. Bukan, ya Tuhan itu ya Tuhan sama kurios gitu loh. Tuhan, betul. Hanya Nah, bahasa karena- Indonesia lah yang membedakan untuk yang ilahi Betul, Tuhan, saya- yang manusia Tuhan. Iya. Nah, itu kita harus Betul, dan belajar. betul, dan semenjak saat itu saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Saya benar-benar jadi hambanya dia kok. Jadi setiap apapun yang saya lakukan itu
karena dia Tuhan saya. Justru dengan saya menangkap arti itu, jadi saya paham setiap saya melakukan yang dia langgar, setiap yang dia larang, saya menempatkan diri saya sebagai hamba. Justru dengan mengatur konsep itu, saya jadi benar-benar samina waktona kayak sebelah gitu loh. Justru yang itu mau dibalikkan kembali kan ke kekristenan itu, bahwa Allah atau Ilah itu berbeda sama Tuhan kan gitu. Allah dan Tuhan itu berbeda. Nah, Yesus sebagai Betul, pencipta, dia sendiri juga disebut sebagai Yod He Iya, dia Vav, firman-Nya. pribadi Dan kedua, memang, firman-Nya betul. Dan Bapa Bang itu Edis beda, itu kealahan Yesus. setiap debat kok menjelaskan kok dia bahwa Yesus itu Iya, logos tapi itu, yang firman yang itu. Jadi nggak dua ada orang hubungannya ini dengan nih, saksi Yehova. dua orang yang dipoto ini masih nggak mudeng-mudeng. Padahal Pak Bom itu kalau di Komal yang saya lihat penjelasannya tentang Allah dan Tuhan itu beda. Dia ngambil dari Kayaknya apa? waktu Ibu menjelaskan itu yang saya tonton dengan Pak Bom, dia diam aja. Tapi kalau mungkin yang ngomong itu Edis TV, dia akan berbeda sih Bu. Jadi mungkin ini balik ke psikis sih Bu, psikisnya manusia. Ada rasa apa dia sama orang itu? Ya, nggak Ibaratnya tahu mungkin saya. karena tak kenal tak sayang Ibu, karena sama Ibu itu kan udah lama itu Bu. Jadi dia itu kalau setiap ininya Ibu dia udah paham nih, maksudnya Bu Sophie begini. Nah dia karena nggak kenal Edis, jadi mungkin ada yang dipendam selama ini ya, mungkin kita masuk ke ilmu psikolog ya, kenapa mereka langsung Nggak, kayak saya nggak mau nebak-nebak ke arah triggernya sana. gitu loh. Intinya adalah, saya kasih tau Anda ya, Bang Edis itu berapologet dari dulu hampir mandiri. Dia nggak pernah masuk ke Komal orang. Udah lama, nah itu. Bahkan dia mungkin itu yang bikin sebentar teman-teman lain Pak, itu, sebentar. Bahkan dia nggak pernah saya dengar menyinggung-nyinggung Komalnya orang, betul? Betul. Dia itu nggak betul. pernah menyinggung cara Pak Bom menjelaskan. Dia nggak pernah menyinggung nama-nama lain. Ya dia lempeng aja. Cara dia sendiri, dia pakai cara dia sendiri, gitu loh. Nah, kenapa Nah. teman-teman ini kok resek banget? Nah, sekarang saya setuju. Kalau memang ada pernyataan Bang Edis yang keliru, yang kalian tidak puas, yang perlu dipertanyakan, tanya baik-baik. Gitu loh. Ya. Seperti kemarin Bang Edis, apa nih saya terima video Bang Edis menyatakan penyalipan itu rencana iblis. Maksudnya apa ya Bang? Ketika sudah dijelaskan harusnya kalian jelas. Kalau nggak jelas Ya. naik ke sini tanya sama saya. Sangat Tapi jangan disayangkan, mungkin dipelintir mereka gitu lihat loh. komentar yang bikin mereka tidak jernih. Kalau saya lihat Iya. gitu. Terus ada sepahaman sama mereka ini yang nggak suka sama dia, kayak RY. Oh jadi satu Gini Bang kubu nih. Ronald, Nah Bang sepahaman. Ronald, gini Bang Ronald. Yang jadi masalah itu kan gini. Contoh seperti RK, Rudi Yohanes, Pak Bom, ya kan? Ketika ada yang mempertanyakan argumennya si Edis, harusnya mereka itu lebih kasih paham gitu loh sama penonton. Oh maksud Iya. Edis itu begini, Iya. bukan malah disudutkan gitu loh. Ketika ada orang Makanya saya bilang ya, bertanya, saya aja selaku betul. berapologet Pak ya, ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, itu saya mengerti tujuan dia kenapa begitu, saya paham. Makanya kita harus menjelaskan penonton. Ketika ada misalnya, Bang saya tanya nih, saya dengar Edis ngomong gini loh, Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Nah kita menjelaskan kepada mereka, bukan menyalahkan si Edisnya, gitu loh. Karena apa? Kita selaku orang Ternyata apologet Edis pasti nggak dapat paham seperti maksudnya itu. kan itu. Kayaknya ya. Betul. Kayaknya gitu loh. Jadi emosi mereka langsung kok jadi kayak gini dia datang ya, bukannya apa gitu tiba-tiba ini itu yang diharapkan mereka itu sebenarnya mungkin Edisnya datang, oh gini loh Pak Bom baik-baik. Nah ternyata enggak, ternyata itu langsung to the point. Jadi gimana nih, apa nih gini. Nah, mereka kaget itu nggak cocok sama mereka. Kalau kulihat gitu ya, kalau saya ngikutin. Enggak, Makanya intinya, selaku kalau menurut apologet aku sih itu pengen begini. tenar aja. Ya makanya gini loh, kalau selaku apologet ya ibaratnya selalu memperdebatkan narasi apologet Kristen di Komalnya sendiri. Nah ini kan jadi masalah ya. Harusnya kita mengerti dan memberi paham kepada penonton. Walaupun misalnya ada setiap narasi dibawakan dari Komal yang lain, dia mungkin kurang paham di sana atau kurang setuju, lalu disampaikan kepada Pak Bom atau kepada RK atau kepada Rudi Yohanes, harusnya mereka ini menjelaskan oh tujuannya Betul, si kita Edis itu harusnya begini, menjelaskan. begitu, Ini loh jadi saling maksudnya. membantu dia. Ini kayak Bukan pengen malah numpang menyesatkan. pansos Bang Ale. Saya tantang debat Edis, saya tantang debat Edis. Begitu Edis masuk, menceret. Terdiam kan Betul sih jadi. Bu, Terdiam dia kita kayak juga RK kecewa tadi. sih. Kita Bahkan gini kecewa loh sih teman-teman ya, sebenarnya. saya sangat kecewa ketika Bang Edis berani naik ke Komalnya RK. RK langsung menceret, gak berani ngakui kalau dia nyinggung Edis. Gak gentle sekali. Akui saja.
Kalau memang kamu mau tanya, Bang, kenapa kau mengumpulkan donasi untuk rumah apologet? Untuk apa? Bang Edis pasti akan jelaskan baik-baik kok. Tapi jangan nyangkal gitu, itu nggak gentle kalau saya bilang. Malah dibalikan, lo kan Edis nggak berani kan ke Komang Superboy, loh. Kamu yang nggak berani debat, RK. Itu pun begini Ya. loh, Bu Ya, Sophie. lucu sih. Bu Kamu Sophie, yang nggak berani kalau debat. Ya, begini loh Bu Sophie, sebenarnya ya soal Edis ya, mau Saya bangun rumah saya apologet dari respect sama Kristen, RK jadi nggak respect saya. Jujur aja saya. baru Ya, mau itu ibu yang ajak saya bilang kampanye, tadi. Bu, ya. Sebenarnya begini Bu Sophie, sebenarnya kan masalah Edis ini ya mau bangun rumah apologet itu nggak perlu dicampurin oleh apologet lain, nggak penting dicampurin urusan si Edis itu. Kayaknya ada yang Itu loh. provokasi sih Pak Brel itu Pak, namanya circle ya Pak. Kadang kan di tengah-tengah itu tuh dia gini kayak. Nah itu berarti Pak Kayak gini, gitu sih, berarti Pak. kan Ada begitu kan ketahuan itu. dia kan jadinya kan nggak murni toh Pak berapologet. Iya Itu loh. makanya balik lagi visinya apa ya Pak ya? Iya. Mau Iya, si betul, Edis mau setuju bangun itu, apa? ya. Karena gini Pak ya, itu kan kembali kepada penonton, kepada orang yang memberikan, kan begitu. Itu nggak bisa kita Iya. halangin. Ada rencana Iya. bagus, dia dukung aja. Nah misalnya saya punya rencana, ya rencana saya sampaikan. Masalah didukung oleh penonton itu hak penonton, selesai. Jadi misi-misi apologet Kristen itu kalau dia dalam hal positif nggak usah dicampurin. Itu bukan urusanmu. Itu bukan Selesai urusan di situ. kalian. Ya, dan Bang Edis juga punya rumah, teman-teman. Itu semua hartanya dia, bukan dari donasi. Donasi Oh iya, kalian pengorbanannya buat besar kok, DP-nya Bu. masih Dia kurang. ninggalin kampung halaman. Kalian Bu. percaya Udah besar, Bu. donatur sampai 8 miliar? Main ceret kalian itu. Saya kasih tahu ya, teman-teman ya, gak usah ngurusin urusannya orang, urusin sendiri. Kalau kamu punya visi, misalnya seperti Bang Syair membangun Geraha Murtadin, dukung beliau. Nggak perlu kalian tuh nggak mendonatur kok ngatur, saya heran. Ya, kalian punya visi apa untuk pelayanan, sampaikan. Dan Bang Edis itu menyampaikan donasi rumah apologet itu di komalnya sendiri. Kalau saya bahkan masih naik-naik ke komalnya orang. Ya, dia di komalnya sendiri dengan netizennya sendiri. Kecuali dia minta sama RK, gue butuh nih buat beli rumah, minta duit dong sama RK. Pak Bom, gue butuh buat beli rumah, minta duit dong sama lu. Betul nggak? Orang nggak minta duit sama kalian kok, kalian tuh repot, saya heran. Kalian sok bangga-bangga. Pak Bom bilang saya punya rumah sendiri, RK bilang saya, lo kami itu juga punya rumah. Kalian pikir kami tuh kayak remende apa? Kalau miskin nggak bisa ke Amerika, coy. Dan kami beli rumah, saya beli rumah pakai uang saya sendiri. Bang Edis beli rumah pakai uangnya sendiri. On. Jadi kalau kalian bilang saya beli rumah, semua juga beli rumah pakai uang sendiri. Ya. Jadi dukung visi teman-teman kita yang terbaik. Dukung pelayanan mereka, bukan malah kita hancurin pelayanan mereka. Heran saya. Heran loh saya tuh. Contoh Pak Bom, saya kalau bisa pakai mobil apa tuh yang waktu itu dia minta. Supaya untuk pelayanan, karena pelayanan naik gunung. Dukung Pak Bom. Setuju saya kalau memang itu betul-betul untuk pelayanan. Betul nggak teman-teman? Ya, Saya punya mobil saya sendiri, coy. Saya pelayanan. Kalau Pak Bom waktu itu minta mobil untuk pelayanan, dukung beliau. Gak usah munafik, kamu aja minta mobil kok. Gitu loh. Ya. Si Iskariot, kalau memang betul itu untuk rumah anak yatim piatu, dukung dia. Kalau memang itu untuk tujuan yang baik, kita ini orang Kristen saling mendukung. Kok kalian saling menghancurkan itu? Saya heran. Kalian aja minta-minta kok. Gitu loh. RK, saya mau pelayanan ke sini ya teman-teman. Betul nggak? Saya dengar sendiri tuh pakai kuping saya. Betul nggak Bang Ale? Dia ada itu buat apa pelayanan. Kita dulu. Iya pelayanan. Saya kasih tau Anda teman-teman. Saya pelayanan kemana-mana saya nggak pernah minta. Saya pakai duit saya sendiri. Nggak pernah saya mengatakan, oh saya mau pelayanan ke sini, saya mau ngajar di sini, mau ngajar di sini. Minta dong duit donasi, teman-teman bisa bantu nggak? Saya mau kesini. Nggak pernah tuh. Nggak pernah tuh. Nah kalau kamu misalnya saya mau pelayanan ke sini, dukung teman-teman, lah itu urusanmu. Saya setuju, memang itu untuk pelayanan, kau berhak makan dari situ. Bicara tentang relasional dalam keilahian Yohanes 1 ayat 1 itu. Ini lagi Pak Denai.
Pak Dena ini Oten atau Kristen ini? Oten atau Kristen? Kristen atau Muslim nih Pak Dena? Pak Dena ini? Pak Dena ini? Kepencet mungkin ya. Iya. Saya tidak mau menuduh apapun. Cuman dari narasinya, terus terang saya sangat kecewa sekali. RK ini salah satu orang yang saya kagumi sekali berapologet. Tapi kepandaian dan kepintaran itu tidak seimbang dengan karakternya yang bagus. Kalau memang kamu mau memprotes, naik ke komalnya Bang Edis, tanya baik-baik. Jangan ngeles. Saya mau di komalnya Superboy. Apa hubungannya sama Superboy? Betul nggak Bang Ale? Ya, apa? Jadi gini Bu ya, kadang si RK ini ku tengok kayak ada kesombongan ketika dinyatakan Superboy ya. Sebenarnya kan Superboy yang menyatakan dia menang debat pada waktu itu. Itu ku lihat jadi kesombongan gitu loh. Sikit-sikit Superboy, semua ditantangin orang. Aduh. Kamu Sampai mau story bingung Bang story jadinya. Nah, maksudnya gini loh, kalau kamu mau mengkritik pernyataan Bang Edis, mau ini, tanya. Nggak usah, di Superboy kita nggak debat kok. Anda bisa kok, Bang, tolong dong diklarifikasi kayak Oki waktu itu. Saya setuju dengan sikapnya Oki. Oki langsung naik ke komalnya Bang Edis. Bang, klarifikasi dong pernyataan kamu, betul nggak? Oh, baru saya mengerti dari sudut pandang kamu. Selesai. Baik-baik. Ini Bang Edis naik ke komalnya dia, udah ditantangin, ditungguin. Saya nggak mau ini, saya maunya Superboy. Loh, supaya apa? Supaya ada jurinya. Loh, emangnya kita menang kalah? Kita ini orang Kristen untuk jiwa-jiwa teman-teman, bukan menang kalah. Iya betul. Bukan untuk menang kalah. RK, kamu dengerin ya, saya WA kamu nggak balas, kamu denger. Kalau kamu perjalanan masih mau panjang di apologet, karaktermu harus diperbaiki. Ya, kita ini menginjil, memberikan kabar baik kepada Muslim. Tujuan saya dan Bang Edis bukan menang debat kalah, enggak. Tapi supaya kita menghargai sudut pandang masing-masing. Saya juga mengerti kalau Bapak memang menghendaki supaya Yesus itu menjalani hukuman salib itu. Tapi bahasanya bukan merencanakan penyalipan, melainkan supaya Yesus itu taat sampai mati. Bapak menghendaki supaya kamu minum cawan ini, karena Bapak punya rencana untuk membangkitkan Yesus. Bapak berkehendak meremukkan dia karena kasihnya yang besar kepada kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal diserahkan bagi kita. Ya, saya ngerti sudut pandang kamu. Nah, kenapa kamu nggak bisa ngerti sudut pandangnya Bang Edis dan saya? Gitu loh maksud saya. Jadi ngertilah sudut pandang orang, lihat konteksnya. Ketika ngomong tuh lihat konteksnya. Jangan dihilangkan konteksnya. Dan aku ini nggak dewasa ini. Ya, saya lihat kalian ini nggak dewasa sama sekali. Kalau kalian memang dewasa, naik ke komalnya Bang Edis, minta klarifikasi sama Bang Edis secara langsung. Kamu kok sayang banget sama Bu Sophie, kamu kok sayang banget sama Edis? Oh, saya membela yang benar, Pak, bukan membela yang bayar. Kamu cinta sama dia. Saya Sebentar, membela yang Rifan. benar, bukan Sebentar, membela Bu. yang bayar seperti kamu. Ini Rifan, kamu Islam Kristen Bang? Ya Muslim lah pasti ini. Saya Muslim. Mentalnya aja mau kondo, mental kami mau kondo kok. Ini sama Edis. Cinta Ya, saja. orang Sebentar kalau dulu, Bang perkataannya Rifan, ya. modal mau kondo kayak dia ini pasti ya pengalaman Muhammad. Nggak suka orang tua. Sebentar dulu Bang Pasti Rifan, pengikut Bang Nabi mau Rifan. kondo. Sebentar Bang Rifan. Ya ini komal kami ini bukan komal Islam ya. Datang-datang blak blak gitu ya. Oke, Shalom Bang Story. Salam Kak Sofi. Ya silakan Mas. Tadi Kak Sofi ini ya, menurut saya Kak Sofi ya, memang Bang Edis itu diantara kami lah ya, teman-teman saya itu bersyukur loh. Banyak orang bertobat. Makanya saya kaget waktu mereka yang kita kenal ini, yang merasa dirinya itu pintar. Nah, kenapa dia menjadikan Bang Edis ini sebagai numpang keren itu nggak enak gitu. Sementara mereka punya komal masing-masing loh. Ini yang saya sayangkan. Bang Edis punya komal sendiri, yang lainnya pun punya komal sendiri. Kenapa nggak buat topik sendiri gitu kan? Ya itu yang saya sarankan. Tapi dipaksa. Sarankan Bang Story. Punyalah style masing-masing gitu loh. Ya itulah yang saya sayangkan, kayak itu pernyataan RK itu memang
kayak anak kecil. Terus terang, sorry ya teman-teman pendukung RK ya, terlalu anak kecil. Di mata kami itu masih cemen lah. Kita pun tahu sejarahnya RK itu naik ke TikTok itu seperti apa. Minta tolong kok. Makanya saya bilang tadi, besarnya di RK itu apa? Saya nggak tahu. Menang dengan Zuma yang mana? Saya pun nggak tahu gitu. Tapi kalau Bang Edis ini memang pernyataan teman-teman saya di sekitar saya ini, itu banyak yang mengutarakan. Maka saya bilang, contohnya Edis saya bilang, karena bagian Bang Edis itu membuka wacana tentang ketuhanan dari dua sisi agama berbeda ini sangat komplit gitu. Nah, saya pribadi pun nggak sanggup seperti itu. Makanya saya bilang kan, kemarin waktu ada berapa kali Bang Ertelang Raja Debat ya, yang mendorong Bang Edis ini ke satu tempat yang tidak menyenangkan. Saya bilang, kok seperti itu? Ramai-ramai seakan-akan dari berapa orang menuduhkan kayak gitu, sebenarnya nggak boleh. Nah, ini kita sayangkan. Dan tapi saya yang percaya Kak Sophie, kan Tuhan perlihatkan sekarang kan, ternyata mereka-mereka ini memang yang haus donatur ternyata kan itu. Bagaimana waktu mereka menerima gift itu memang yang dipertontonkan itu goyangannya gitu, atau sesuatu yang membanggakan. Kayak misalnya RK, saya pernah menerima UT 2 kali, apa sih yang dibanggakan seperti itu? Kan gitu kan? Atau bom lah, ya dikirim lah singa atau apa, paus goyang, ini kita kan ketawa kita kan. Kalau seandainya dia berpikir Tuhan itu ada di depan dia, apa nggak malu dia kayak Yudas, gara-gara keping kau ini. Itu pun Bang Story nggak kita komentarin ya. Iya, Berharap kita malah lucu-lucuan aja biarlah lihat dia gitu. goyang ikan paus. Iya, betul. Ya, Dia sendiri, kita terima donatur kan. seneng kok, happy yang mendukung pelayanannya dia, betul nggak? Betul. Iya. Kayak saya Dan heran perjuangan tuh. Bang Edis itu waktu dia berangkat dari Indonesia, itu kan pribadinya luar Iya, biasa. kalian nggak ngerti. Pergumulan Bang itu Edis luar nggak biasa. pernah buka ini di umum gitu loh. Saya Iya. pun juga nggak mau buka ini di umum, karena saya kenal keluarga beliau, ya. Tetapi ini harus saya omongkan karena kalau kalian tuh tuduhan kalian tuh sudah sangat keji teman-teman. Saya tuh pernah mendengar sendiri Pak Bom waktu itu, saya juga perlu nih mobil kalau bisa, mobil apa tuh yang dia bilang yang bisa buat off road itu loh, karena pelayanan dia naik turun gunung dia bilang. Saya pun nggak komentar kok, gitu loh. Kalau memang itu untuk pelayanan, kenapa tidak kita bisa dukung Pak Bom, betul nggak? Lah bayangin Pak Bom segede itu naik motor, ya nggak bisa lah kempes bannya. Iya kan? Loh, benar nggak Bang Ale? Kita aja nggak Iya. mencampuri urusan dia kok mencampuri urusan orang. Itu saya bingung di situ loh Bang Ale kadang-kadang. Benar nggak? Iya, betul. Loh, kalau memang mobil itu diperlukan, kenapa tidak kita support Pak Bom untuk melayani? Anda sudah tahu beliau segede itu, nggak mungkin beliau melayani di pedusunan Papua naik turun gunung dengan motor, kempes bannya. Ya jadi Naik urusan. Fed. Tadi kalau kamu turun Fed, naik Fed. Mana dia? Kalau Rudy Iskariot pun, kalau memang betul dia membuat rumah untuk para murtadin, kita support beliau, kenapa tidak? Kalau memang beliau memang murni untuk Tuhan. Yang saya herankan tuh kalian tuh loh. Saya juga dengar kok RK, saya mau pelayanan ke sini. Bagi teman-teman yang mau mensupport pelayanan saya, bisa langsung ke rekening ini. Betul nggak Bang Ali? Anda pernah nggak dengar itu? Iya, pernah. Bahkan kan Rudy Yohanes lebih dulu waktu dia mau tentang rumah apa itu yang mau dia bangun itu ya. Anak terong, anak terong. Anak terang. Masih di zamannya Pak Muhammad KC dulu itu. Kita nggak ada usili Nggak ada begitu loh. komentar, nggak ada usili. Semua memang kan punya karakter masing-masing, tujuan masing-masing ada. Yang penting positif itu saja. Betul, itu visi dia. Pak Uzang misalnya, ya kan? Ini untuk memberi makan bangsa-bangsa. Oh, kita support. Kalau itu selama itu positif, betul nggak? Asal duitnya nggak dimakan dia. Positif. Ini untuk memberi makan bangsa-bangsa. Ini untuk misalnya apa tuh dia punya program, itu kan visi dia. Ngapain kita ikuti campur? Nggak usah ikut campur. Gitu loh. Selama dia tidak kriminal, tidak ada tindakan melanggar hukum, ngapain lu ikutin ngatur visinya orang gitu loh teman-teman. Satu heran sama kalian, kok Bang Edis begini, lo kan kalian nggak mendonasi juga tau ke Bang Edis, kok ribut gitu loh. Kecuali kalian donaturnya. Bang Edis saya kasih 1 miliar kemarin, kemana ini? Satu batu bata pun nggak ada lah, batu bata di sini nggak dibangun pakai batu bata, gitu loh. Kalian tuh nggak
donatur kok ngatur gitu loh. Selain donatur itu dilarang ngatur gitu loh. Ya, kenapa kita nggak mendukung? Kita sangat mendukung. Siapapun kalian kalau memang itu tujuan pelayanan dan betul, oh saya perlu mobil, saya perlu misalnya untuk rumah Geraha Murtadin, untuk Natalan ini, untuk apa? Ya kita support teman-teman, kenapa tidak?